Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Dirsi Rahayu, Pendidikan Ekonomi BP 19.1372-2012. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan pada mazhab historis. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi adalah keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertumbuhan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknik. Selanjutnya, pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Teori historis berusaha menjelaskan tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi, maka klasik berusaha mengurangi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut. Teori historis menitik beratkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap bersejarah sehingga tahap industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Frederick menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada produksi dan mata pencarian penduduk. Selanjutnya, tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori historis adalah Frederick Karl Busser, Werner Sombart, dan Wittemann Rostow. Frederick menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi manusia dibagi menjadi 4, yaitu masa berburu dan membara, masa beternak, dan masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan industri dan perdagangan. Karl Busser mendefinisikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Teori pertumbuhan ekonomi yang ia kemukakan dibagi menjadi rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Di masa RT tertutup, masyarakat hanya memproduksi barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kecepatan pertumbuhanlah yang baru mendorong mereka untuk melakukan perdagangan di masa RT kota di tahap RT bangsa. Beberapa barang tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh kota tertentu, akhirnya jadilah perdagangan antar kota. Terakhir, di tahap RT dunia, teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk melakukan perdagangan antar negara. Selanjutnya, Werner Sombart memiliki teori pertumbuhan ekonomi sendiri. Ia membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4, yaitu perkapitalisme, kapitalisme madya, kapitalisme raya, dan kapitalisme akhir. Di masa perkapitalisme, manusia belum mengenal paham kapitalitas karena masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Di tahap kapitalisme madya barulah mereka memulai mengenal uang dan menunjukkan kekayaan masuk ke tahap kapitalis raya. Kaum kapitalis atau pemilik modal bermunculan dengan manusia diarahkan untuk memperoleh untung sebesar-besarnya di tahap akhir, yaitu kapitalis akhir. Kesenjangan antara kaum kapitalis dan kaum buruh melahirkan kaum sosialis untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Terakhir adalah teori yang dikemukakan oleh Wittemann Rostow. Ia membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, perekonomian matang, dan tahap konsumsi masa tinggi. Masyarakat tradisional masih menjalani hidup secara tradisional dengan memegang adat istiadat, reproduksi pun masih terbatas di prasyarat lepas landas. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka
harus melakukan perubahan dan mulai terbuka terhadap inovasi baru. Barulah di tahap lepas landas pertumbuhan ekonomi berlangsung. Di tahap perekonomian matang, manusia telah mampu menggunakan teknologi secara lebih selektif dan efektif, sehingga pemanfaatan faktor produksi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Di tahap akhir, yaitu tahap konsumsi, masa tingkat tinggi masyarakat telah mencapai kemajuan. Baiklah, itu penjelasan dari materi saya. Terima kasih.